Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang anak buah kapal feri penyeberangan Balikpapan Penajam Pasir Utara dilaporkan tenggelam di Sungai Karyangau. Kubu Rudi Seno meminta pendukung dan masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Lomba busana untuk tingkat anak-anak dan remaja di Balikpapan diikuti puluhan peserta dari Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Regu pencarian mulai dari Basarnas, polisi, tentara, hingga relawan. Minggu siang diterjunkan ke Pelabuhan Karyangau, Balikpapan Barat. Ini menyusul informasi tenggelamnya seorang anak buah kapal feri penyeberangan Balikpapan Penajam Pasir Utara. ABK tersebut bernama Sujarwo, warga Jalan Rohani, Balikpapan Tengah. Dari Babinsa didapat keterangan jika pada Sabtu sore petugas keamanan melihat seorang pria yang berenang di sungai mendekat ke salah satu dermaga perusahaan. Karena tidak dikenal, pria tersebut ditegur oleh petugas keamanan tersebut. Jadi dia sempat bekas jejaknya antara berenang. Juga orang hilang dikarenakan kemarin sore sekitar jam 4 ada security SSB melihat orang lagi berenang merapat mengarah ke perusahaan SSB. Namun ditegur sama security dikarenakan tidak dikenal, orang tidak dikenal. Menggunakan pakaian agak hitam-hitam dilihatnya demikian. Bilangnya salah satu kru kapal, benar kah? Betul, salah satu ABK kapal Dharma DLU. Sementara dari anak ABK tersebut diketahui jika bapaknya bertugas malam hari. Diakui juga komunikasi terakhir dengan orang tuanya terjadi saat sang bapak meminta dibelikan tiket dari Surabaya ke Balikpapan. Ke SSB, ditegur sama security pas dilihat. Di rumahnya ibu dan bapak, karena kan saya itu kalau berkunjungan ketika pulang kerja dan bapak itu shiftnya malam, jadi nggak ketemu gitu. Jadi terakhir ketemu mungkin kan ini bapak dari Jawa ya. Sebelum dari Jawa itu mungkin 5 hari sebelum bapak pergi ke Jawa. Ya udah, pas ketemu terakhir kali komunikasi kan bapak minta dibelikan tiket pulang. Saya belikan tiket pulang dari Surabaya ke Balikpapan tujuannya gitu. Ya udah, itu terakhir kali komunikasi. Untuk pencarian hari pertama ini, tim SAR melakukannya dengan menyisir permukaan sungai di sekitar lokasi korban diduga tenggelam. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Relawan dan tim gabungan di Samarinda tengah berupaya mengevakuasi jasad laki-laki yang ditemukan mengapung di Sungai Mahakam. Lokasi persisnya di wilayah Batu Penggal, Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Sabtu siang. Saat pertama ditemukan, jasad tersebut terlihat mengenakan jaket dan kaos salah satu pasangan calon gubernur Kaltim. Relawan Regana Sengkotek menyatakan, informasi awal diterima dari warga yang melintas di lokasi penemuan pukul 7.45 WITA. Mendapat laporan tersebut, para relawan pun bergegas sembari berkoordinasi dengan petugas Polairut Polresta Samarinda. Sekitar pukul 7.40 ada seseorang datang menggunakan alut air jenisnya perahu. Datang ke posko kami, posko tim SAR gabungan pinggir sungai yang kita miliki. Beliau mengatakan
Pak, di sana ada mayat terapung. Dengan sigap kita langsung mengarah menggunakan alut air kita menuju ke arah TKP adalah di daerah Batu Penggal Lobakung. Setelah kita cross check di sana, jenazah kita temukan mengapung di daerah pesisir unit traktor. Mundur dulu. Berhasil dievakuasi, jasad pria tanpa identitas itu dilarikan ke rumah sakit guna dilakukan visum. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rekahan tanah di dekat permukiman warga di RT 30 Sebengkok, Tarakan inilah yang meresahkan warga. Itu karena lokasinya dekat dengan permukiman. Bahkan satu rumah nyaris ambruk tertimpa longsoran tersebut. Kondisi tersebut mengharuskan kelurahan segera turun ke lapangan untuk memastikan situasi dan kondisi di lingkungan warganya. Warga mengaku tidak mengetahui kejadian itu. Mereka mengetahuinya setelah melihat tiang jemuran di depan rumahnya tiba-tiba lenyap. Saat melihat ke tepi perbukitan, barulah warga menyadari jika tanah di dekat rumahnya terjadi longsor. Warga meyakini longsor tersebut terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Pun sehari-hari tetap tutup rumah gitu kan, jadi nggak tahu kondisi di depan kayak mana. Apalagi pada saat tadi hujan tuh ya udahlah tutup sambil baring-baring gitu. Pas kok ngintip di jendela situ kok suasananya terang gitu kan, terus suami saya buka pintu. Wah, memang betul kan biasanya di sini ada tiang-tiang jemuran gitu kan seperti itu, tapi udah nggak ada, dilihat sudah terang los gitu. Pas kita lihat ya udah memang kejadiannya ada tanahnya longsor. Sebelum kejadian apa sudah dengar gemuruh atau suara-suara apa? Karena mungkin hujannya faktor hujannya deras betul tuh kan Mas. Jadi tidak dengar apa-apa, cuma kayak memang goyang gitu nah rumahnya. Peninjauan tidak ada korban jiwa. Kami juga didampingi oleh tim asesmen dari BPBD. Kami sedang mendata. Saat ini yang terdampak ada satu rumah di lokasi RT 29, namun tidak berpenghuni. Rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Tanah longsor ini menimpa bagian belakang rumah. Ada pokok-pokok pohon pisang dan pohon yang sudah mati, sehingga mengkhawatirkan apabila nanti terjadi hujan bisa mengakibatkan longsor yang kedua. Mengantisipasi longsor susulan, pihak kelurahan meminta warga lebih waspada mengingat curah hujan yang cukup tinggi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tim damkar bersama relawan berupaya mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit di dalam kabin setelah truk yang dikemudikannya lepas kendali dan masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Kecelakaan tragis tersebut terjadi di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu, Jumat malam. Warga menyatakan truk bernomor polisi BG 8667IR itu awalnya melaju dari arah Samarinda menuju Tenggarong, Kutai Kartanegara. Saat melintas di jalanan menurun, truk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya masuk jurang. Dia masuk jurang. Mobil masuk jurang. Dari mana dia? Dari sana. Oh, naik trotoar ya, dari seberang sana ya. Itu kondisi kabinnya terbuka. Hah? Kabinnya terbuka. Kabinnya ya? Iya. Yang sebelah mana? Kabinnya terbuka, angkat kabinnya. Oh, angkat ya? Iya. Kencang nggak tadi Pak posisinya Pak? Kita nggak lihat, kita sudah ke bawah baru kita lihat, turun ke bawah. Oh gitu. Untuk kondisi pasiennya seperti apa tadi korbannya tadi? Korbannya kejepit. Kejepit ya? Iya. Sempat dievakuasi tadi?
Oh iya. Ini truk dari atas apa dari bawah? Dari atas. Oh, jadi lepas kendali langsung meluncur ke bawah. Iya, itu jalannya ini udah. Nih. Ada muatan kontainernya nggak? Kosong. Kosong. Ya. Sopir truk bernama Suratno berusia 35 tahun secepatnya dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Iswanto melaporkan dari Samarinda.